tugas yang diemban oleh Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan itu sebetulnya intinya ada 4. Oke. Untuk bisa membantu peningkatan kebudayaan di seluruh Indonesia. Oh, dari BPK itu yang walaupun skupnya skalanya tingkat Lebih daerah kecil. lebih kecil itu tetap mekanismenya seperti Ada mekanisme, tinggal dibuka saja di Instagramnya tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Hari ini live DKSS masuk ke episode yang ketiga. Bintang tamu atau narasumber hari ini kami dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan patut berbangga dan berterima kasih karena narasumber hari ini sangat spesial. Nah, sangat spesial ini narasumber adalah orang yang berperan penting dalam pemajuan kebudayaan di Sumatera Selatan, yang berperan penting juga tentang pemajuan kesenian. Tidak perlu berlama-lama lagi, kami kenalkan bintang tamu spesial hari ini, yaitu Bapak Kristanto Januardi. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Makasih Pak Didit. Iya. Selamat datang Pak di podcast DKSS. Jadi live DKS ini podcast Dewan Kesenian Sumatera Selatan untuk memberikan informasi dan edukasi serta wawasan terhadap perkembangan kesenian di Sumatera Selatan. Kami agak grogi Pak didatangi Pak Kris ya. Karena Pak Kris ini sebagai kepala Pak ya, kepala Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Nah, mungkin Dewan Kesenian ini kan biasanya bintang tamunya seniman. Kalau bintang tamunya Pak Kris agak grogi ya. Apa kabar Pak Kris? Sehat Pak Kris? Alhamdulillah, walaupun kita dari Indralaya, layok kata orang sini tuh. Tapi kita semangat lah. Oh iya, kantornya jauh Pak ya? Kantornya jauh. Di luar kota Palembang ya, Iya. Indralaya. Tapi sebelahan Pak. Udah ada jalan tol ya. Ya, mudah jadi. Pak Kris, selain Ya. terima kasih mungkin karena ini live DKSS, waktunya kami kami akan manfaatkan untuk teman-teman juga. Mungkin boleh kami langsung to the point Pak ya. Jadi mungkin teman-teman seniman, pelaku budaya Sumatera Selatan ini, mungkin kalau mendengar BPK, itu kemana pikirannya Pak? BPK. Rupanya BPK itu Balai Pelestari Kebudayaan. Dan ada lagi wilayah 6. Wilayah 6. Provinsi Sumatera Selatan. Nah, mungkin sebelum kita mulai diskusi atau podcast ini Pak, mungkin dibantulah Pak kami. Seperti apa, kenalan dulu sama teman-teman. Iya. BPK wilayah 6 tuh apa sih bentuknya, lembaganya? Silakan Pak Kris. Oke, makasih Bang Didit. Ya. Jadi perkenalkan nih teman-teman semua bahwa kami dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Itu adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Kebudayaan. Unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Oh, Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Oke. Jadi kalau Pak Menterinya kan tentu kenal ya, Pak Fadlizon. Pak Fadlizon. Kalau Pak Dirjennya Pak Restu Gunawan. Pak Restu. Oh, Pak Restu kenal. Seniman banyak. Pak Fadlizon kenal juga. Jadi semuanya orang yang sudah dikenal. Sudah lama di ke Sumatera Selatan ya sering ya. Iya. Banyak Pak BPK itu Pak. Banyak. Jadi wilayah 1 tentu di Aceh, Oh, wilayah berurut saja. Oke. Wilayah 2 di Sumatera Utara, Oke. wilayah 3 di Sumatera Barat, Oke. wilayah 4 ada di Riau Kepulauan, wilayah 5 di Jambi, wilayah 6 ada di Sumatera Selatan. 7 Lampung. 7 Bengkulu dan Lampung. Oh, Bengkulu Lampung. Berarti Sumatera ini 1 sampai 7. Iya, betul. Kalau Jawa, Kalimantan, Sulawesi ada juga Pak? Ada, dimulai dari 8, 9, 10. Oke, berarti kementerian punya semacam ini apa ya? Ada 23 UPT, unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis di ya. seluruh Indonesia. Iya. Itu mungkin masyarakat mungkin mengasumsikannya perwakilan lah Pak ya, perwakilan dari kementerian ya. Lebih mudahnya begitulah. Iya, BPK. Jadi teman-teman BPK itu ialah Balai Pelestari Kebudayaan. Tapi harus ditambah wilayah 6 ya. Wilayah 6 karena wilayah ya. Iya.
boleh sekalian langsung Pak, apa peran, fungsinya BPK Wilayah 6 itu kehadirannya di Sumatera Selatan ini udah berapa lama, perannya seperti apa, kantornya di mana tadi sudah disampaikan, mungkin bisa langsung ditambahin Pak. Oke. Jadi tugas yang diemban oleh Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan itu sebetulnya intinya ada 4. Oke. Di bidang pelindungan, berarti memastikan bahwa kebudayaan yang ada di wilayahnya itu terlindungi baik secara aturan hukum, secara aturan perundang-undangan itu terlindungi. Kemudian dia memang terjaga kelestariannya. Tapi yang kedua adalah dikembangkan. Oh, pelestarian. Tidak berhenti sampai dilindungi, tapi harus dikembangkan. Ada upaya-upaya pengembangan kebudayaan berbagai hal ya. Kemudian harus bermanfaat, dimanfaatkan. Perlindungan, pelestarian, dikembangkan dan bermanfaat. Ada satu lagi. Apa lagi Pak? Pembinaan. Pembinaan. Itu tugas pemerintah. Pembinaan. Jadi perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Tapi bidangnya apa saja? Apa? Bidangnya itu ada cagar budaya. Oke, cagar budaya. Dan 10 objek pemajuan kebudayaan. Oh, dan 10 objek pemajuan. Ya, 10 objek pemajuan kebudayaan itu ada seni di dalamnya. Oke, nah. Ada bahasa, ada permainan seni tradisional, adat istiadat. Oh, banyak. Ada 10 objek. Ada seni. Wah, berarti seni bagian dari pemajuan. 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, ini lumayan jelas nih, Pak. Jadi teman-teman bisa tahu. Nah, kami Dewan Kesenian ini mungkin teman-teman pelaku seni ini mungkin Pak ya, mungkin langsung pasti dalam hatinya bertanya sih, BPK ini hubungan atau perannya seperti apa Pak, biar bisa bersentuhan antara Balai Pelestarian Kebudayaan dengan teman-teman seniman khususnya Pak, karena kita kan seniman nih, Dewan Kesenian seniman nih. Senimannya kan banyak Pak, ada yang perorangan, ada komunitas, ada sanggar-sanggar. Nah, biar mereka lebih gampang dan mudah untuk berinteraksi sama BPK, itu mungkin Pak Kris bisa cerita selama ini seperti apa? Ya bisa dijelaskan di sini ke semua halayak lah, bahwa kita harus mendudukan dulu diri kita nih di Balai Pelestarian Kebudayaan. Kami itu bukan pemain utama di bidang kebudayaan. Bukan pemain utamanya, Pak. Iya, pemain utamanya para seniman inilah. Iya. Itu dulu, Pak. Iya. Jadi kami tadi selaku pemerintah itu melakukan upaya, apalagi dari pemerintahan pusat ya, melakukan pendukungan dan pembinaan tadi. Jadi mendukung sebuah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hari ini komunitas, untuk memajukan kebudayaannya. Nah, kami mendukungnya, membinanya jika sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pemerintahan lah. Wah, ini senang Pak orang dengarnya Pak, mendukung dan membina seniman dan pelaku-pelaku seni ya. Tapi bersama pemerintah daerah. Sama pemerintah daerah juga, ya. Berarti kalau dukungan sama pembinaan ini yang sudah dilakukan, kalau mungkin yang pernah ada pengalaman itu seperti apa Pak? Biar yang belum pernah didukung dan belum pernah dibina jadi termotivasi. Mungkin kan banyak teman-teman seniman yang sudah pernah merasakan dukungan, binaan dari BPK, dan mungkin lebih banyak lagi yang mungkin belum pernah mendapat dukungan. Mungkin mereka pengen dapat informasinya seperti apa Pak, dukungan. Tapi sebelum ke intinya seperti itu, nanti kita jabarkan dulu. Boleh, siap. Jadi tugas yang kita lakukan pertama-tama kalau dibilang tadi yang pertama ya, di pelindungan tadi. Jadi kita menginventarisasi dulu. Kita tuh punya kekayaan apa saja di Sumatera Selatan ini. Diinventarisasi, diregistrasi, kemudian didata ya. Ada misalnya contoh ada museum ya, ada taman budaya. Taman budaya. Itu dari pemerintah kementerian itu dibilang harus ada misalnya akreditasinya. Taman budayanya. Taman budaya, museum itu ada akreditasi. Memenuhi syarat. Ya. Dia masuk kategori apa? Kategori. Di situ kan nanti imbal baliknya adalah bisa dapat dana alokasi umum. Taman budayanya dapat dana alokasi umum ya. Iya, bisa untuk mengembangkan organisasinya. Berarti pemerintah provinsi punya Pak ya taman budaya. Punya. Berarti dapat bantuan. Tergantung dari
akreditasinya. Iya. Oke. Lalu untuk masyarakat, Ini di situ ada yang sifatnya perorangan, ada yang sifatnya komunitas-komunitas. Ini masyarakat seni kan, Pak? Mm-mm. Masyarakat atau masyarakat semuanya dibantu sama BPK? Yang bergerak di bidang Budaya. sebetulnya nggak cuma seni ya, tadi kan Iya. saya bilang termasuk adat istiadat. dan Oh sebagainya. iya. Karena 10 objek. 10 objek kajian kebudayaan. Iya. Termasuk yang ngurusin cagar budaya juga kalau Iya. ada komunitas yang bergerak bidang cagar budaya. Iya. Seperti kalau di sini kan ada ini ya, sahabat cagar budaya. Oh, sahabat cagar budaya. Ada beberapa lagi iya, komunitas yang kan ya. kaitannya dengan cagar Iya. budaya. Itu kalau mau mengajukan program juga bisa. Iya. Selain teman-teman seniman dan budayawan ini. Siap. Oke. Untuk masyarakat perorangan bisa juga dibantu. Bisa. Kalau untuk perorangan dari masyarakat yang bidangnya seni ada pengalaman apa, Pak? Dukungan dan pembinaannya? Oh ya. Pasti ini yang ditunggu-tunggu. Karena seniman yang nonton pasti banyak, Pak. Iya. Kalau untuk tingkat nasional, kita punya namanya Dana Indonesiana. Oke. Itu merupakan dana abadi dari Kementerian Kebudayaan ya, yang sebetulnya dikelola oleh LPDP sebetulnya. Oke. Lembaga keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Ini Hmm. alhamdulillah baru saja di launching sama Pak Menteri. Iya. Kita Baru lihat. saja di launching sama Pak Menteri, dan namanya dana abadi itu yang diambil bunganya saja. Oke. Kalau dana pokoknya tetap ditanam iya. lah. Oke. Dan alhamdulillah untuk bisa membantu peningkatan kebudayaan di seluruh Indonesia, Oke. itu dipersilakan dari teman-teman perorangan maupun komunitas mengajukannya. Mengajukan. Lihat aja di webnya kementerian itu tentang Dana Indonesiana. Di situ bisa nanti ada jadwal-jadwalnya sendiri. Kapan misalnya tentang sinema, kapan tentang hal-hal yang lain tuh ada masing-masing. Termasuk juga beasiswa Beasiswa. ya, untuk pelaku-pelaku seni budaya itu ada Oke. juga. Tinggal dipanteng aja Untuk dana waktunya Indonesia. kapan, nah ajukanlah ketika itu. Oke. Sumatera Selatan sudah cukup sering dapat. Oke. Udah banyak juga yang menerima, bahkan ada yang dapat anggaran sampai 3 tahun anggaran. 3 tahun anggaran Iya. dapat terus ya. Iya, maksudnya memang dia Konsisten. bukan dia memang pola itu yang diambil. Oke. Pola Iya. yang untuk penguatan organisasi itu bisa sampai 3 Oke, tahun 3 anggaran. tahun. Dapat terus bantuan, Pak ya. Iya, sepanjang 3 tahun Itu ini. perorangan atau ini? Itu harusnya ini Sanggar komunitas. ya? Komunitas ya. Karena ya. panjang itu waktunya. Nah, berarti dari pusat ada program bantuan dukungan dana Indonesiana ya. Itu yang di pusat, Pak. Kalau yang ini Yang di di wilayah tiap-tiap, 6, ya. yang di Ya. wilayah 6 BPK-nya, Pak. Ya, BPK seluruh Indonesia juga punya program sendiri. Oke, Ini lebih kecil lah, lebih kecil lah. Ini yang ditunggu nih. Tapi lebih kecil. Oh, lebih kecil. Beda kelas ya, Pak ya. Beda kelasnya. Tapi setidak-tidaknya ini menjadi dana stimulus Oke, dari ya, stimulan. untuk bisa menggerakkan kebudayaan di daerah. Oh, berarti di BPK juga punya Punya program-program namanya dana fasilitasi kebudayaan. dana Fasilitasi. fasilitasi kebudayaan. Itu memang program dari BPK Iya, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Berarti wilayah 6 ada ya. Dari wilayah 6 ada. Itu bentuknya seperti apa, Pak? Setiap tahun programnya atau hanya khusus buat apa? Buat apa mungkin teman-teman bisa Iya. ini? Dikatakan setiap tahun karena dari tahun kemarin, tapi kita memang baru 2 tahun. Oh iya. Memang usia kita baru 2 tahun. Oh iya, yang wilayah 6 ya. 2 tahun. Berarti tahun kemarin sudah ada. Sudah, tahun ini kedua. dilanjut. Dilanjut lagi ya. Syukur alhamdulillah, biasanya program kita itu bisa terserap semuanya Iya. oleh pelaku-pelaku budaya di Iya, Sumatera iya. Selatan ini. Dan ini terbuka ya, maksudnya bukan cuma di Palembang ya, Oh, tapi oke. Sumatera Selatan Oh, secara Sumatera. keseluruhan. 17 kabupaten kota boleh? 17 kabupaten kota. Boleh. Jadi teman-teman yang mungkin ada di Linggau, di Musirawas, Pagaralam, Iya. di Muara II, silakan semuanya Iya. untuk mengajukan. Untuk mendapatkan dukungan dari BPK itu yang walaupun skupnya skalanya tingkat Lebih kecil. daerah lebih kecil itu tetap mekanismenya seperti Ada itu? mekanisme, Ada. tinggal dibuka saja di Instagramnya itu Oh, ada sudah di dibuka Instagram. tuh. Nah, jadi teman-teman harus ini follow Instagramnya BPK wilayah 6, Pak ya. Iya. Biar tahu informasinya. Nanti lihat juknisnya ya, Oh, ada petunjuk teknis, teknis. perorangan sama komunitas bedanya seperti apa. Oke. Angkanya juga beda sih, perorangan Iya. dapat sekitar 20 juta, Ah. kalau komunitas itu bisa dapat 50 juta paling. Oke, berarti udah bisa diinformasiin ya lebih kurang kisaran angkanya ke bentuk dukungan itu
kalau perorangan 20 jutaan, kalau komunitas 50. Wah, Iya. ini menarik ini, Pak ya. Tapi ada ini, Apa? ada hal-hal yang di situ nanti baca di petunjuk teknisnya ya. Ada hal-hal yang bisa dibiayai Oke. dan ada hal-hal yang tidak bisa dibiayai. Oke. Boleh diceritain, Pak, yang Iya. secara garis besarnya yang bisa dibiayai sama yang tidak bisa dibiayain itu? Jadi kalau untuk kegiatannya tentu bisa dibiayai. Oke. Tapi misalnya ya Hmm. untuk pembelian Oke. sarana itu nggak bisa. Paling bisa sewa lah. Oke, kalau belanja Ya, yang kaitannya dengan aset tuh aset ya nggak bisa. nggak bisa ya. Jadi jangan belanja aset ya. Sewa boleh. Iya. Berarti untuk kegiatan, dukungan program. Wah, Betul. ini luar biasa Pak Kris. Jadi informasinya mungkin teman-teman seniman mendengar ini mendapatkan informasi yang sangat ini ya, sangat mencerahkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Iya. Tapi sebetulnya yang tadi ini dana stimulan ya. Ini Iya, ya, iya. kalau bisa memang bisa. Maka dari itu kita punya ini bahwa yang sudah dapat di tahun lalu, tahun ini tidak ikut, yang tahun berikutnya bisa ikut, supaya makin banyak yang merasakan. Oke, betul, biar adil dan merata Iya, Pak ya. Adil banyak dan yang merata ya. bisa merasakan Iya. lah. Dari kacamata evaluasi Pak Kris sebagai lembaga Balai Pelestari Kebudayaan, ada ini enggak Pak semacam pengalaman, tantangan yang melihat teman-teman komunitas sanggar sama perorangan ini dalam rangka memohon dukungan sama teman-teman yang memang sebenarnya tidak mampu ya, mungkin dalam kategori gini Pak, orang itu kan tidak memiliki kemampuan mengakses ke situ, cuma mereka berkesenian. Nah ini pandangan Pak Kris seperti apa nih? Tergantung ini juga kan. Kalau menurut saya sih cuma masalah akses informasi aja. Oh, akses informasi. Mereka harus mendapatkan informasi yang benar. Oke. Dan ketika mereka mengikuti prosedurnya, Oke. maka mereka bisa mendapatkannya. Oke, mereka seharusnya tidak dipersulit juga Pak Iya, ya. enggak. Asal mereka tahu informasinya, mereka belajar bagaimana mengaksesnya, seperti itu ya. Saya berusaha juga, ini langsung dibuka di sini. Ya. Dinaikkan lah anggarannya dari tahun sebelumnya. Oke. Supaya makin banyak yang menerima. Ya, artinya jumlahnya diperbanyak, Iya. penerimanya diperbanyak. Jadi banyak. Iya. Kapan itu Pak? Tahun ini udah mulai? Tahun ini sudah kami Weh, naikkan. itu Sudah mantap, mulai ya. kegiatannya, Kak. Nah, jadi seniman ini pasti denger podcast ini banyak nih Pak. Karena perorangan 20 juta, Nah. komunitas 50 juta. Iya. Tapi tadi ya, nanti ketika ngajukan proposal harus menyerahkan daftar kegiatannya apa, RAB-nya seperti Oke. apa, harus ada data dukungnya. Jadi kalau dari proposal itu dinyatakan yang ini bisa dibiayai, ini tidak bisa dibiayai. Jadi nanti dapatnya mungkin tidak langsung penuh, misalnya 20, masing-masing Iya. 20. Nanti di dalam item itu ada yang bisa dibiayai atau tidak. Oke. Yang betul. masuk kategori tadi. Masuk kategori. Jadi harus mengikuti benar ininya Pak ya. Betul, supaya bisa Iya, iya. penuh dia. Penuh itu ya. Wah, ini informasi yang sangat berharga nih Pak. Teman-teman pasti sangat senang mendengarnya. Mungkin satu lagi Pak. Karena ini lembaga Pak. Kita kan lembaga Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Kami itu ingin juga sharing dan diskusi juga dengan banyak orang terkait kesenian Sumatera Selatan nih. Menurut Pak Kris ya, kacamata Pak Kris selama di Sumatera Selatan, mungkin bagaimana melihat perkembangan kesenian, perkembangan pertunjukan. Kan seni itu kan banyak Pak, ada seni rupa, seni musik, sastra, film, tari, dan teater mungkin. Yang kita tahu ini ada 6 kan, ada 6 tangkai kan. Film juga berkembang sekarang ke media. Banyak seni itu berupa desain, berupa yang termasuk kesenian juga, multimedia itu terlalu banyak perkembangannya kan seni itu. Nah mungkin Pak Kris bisa meneropong atau secara mengevaluasi secara umum dulu Pak, bagaimana perkembangan kesenian di Sumatera Selatan. Iya. Kalau saya lihat sih Maju atau mundur? Atau Nggak, biasa-biasa saja? bukan masalah maju atau Iya. mundur. Tapi saya melihat ya kacamata saya selama 2 tahun lebih lah ini. Siap. Yang namanya seniman itu memang jiwa sih. Seniman itu jiwa ya. Iya. Jadi mau ada uang atau tidak,
saya lihat Gaspol. mereka tetap berkesenian lah. Tetap berkesenian, Karena ya. jiwanya Jiwanya berkesenian, benar. Kalau jiwanya dia pemusik, Iya. jiwanya dia adalah penari, Iya. tetaplah dia menari. Iya, tetap menari, ya. Mau didukung nggak mau Iya. didukung, dia tetap semangat. Tapi seniman layak sejahtera dan kaya raya juga kan, Pak? Sebetulnya. Dan alhamdulillah sebetulnya kalau kami perhatikan ya Oke. di kegiatan-kegiatan yang ada di Sumatera Selatan ini, itu kalau nengok kalender of event, Iya. kayaknya setahun itu Ratusan. ratusan Iya, jumlahnya. 200 lebih. Nah, artinya kesempatan tampil tuh banyak Banyak, ya. di daerahnya masing-masing ya. Iya. Nah, artinya peluang untuk tampil ada. Nah, tinggal teman-teman seniman itu yang tinggal memanfaatkan momentum-momentum itu. Tapi yang saya ini ya, mau dikritisi juga bisa, tapi enggak, karena ada saya tengok beberapa seniman itu yang sebetulnya terlihat sudah mampu mandiri sekali. Oke. Oh. Memang bisa hidup dari kegiatannya berkesenian. Wih, banyak ya, Pak ya? Saya ngelihat ada memang, Ada, ya. mau di seni musik, mau di seni di Oke. film ada tuh. Banyak juga karya-karya besar mereka Oke. yang sudah naik ke tingkat nasional. Iya. Bahkan saya dengar juga ada yang sudah sampai tingkat dunia sebetulnya. Ada. Ada. Tapi kan masih banyak juga yang seniman masih Perlu ya. ya ala kadarnya lah. Ya. Tadi karena punya jiwa tadi. Oke. Tapi kesempatan dia tampil mungkin juga belum punya kemampuan semacam wirausaha lah. Iya. Wirausaha seni. Iya. Jadi Itu pengembangan ini ya, Pak. Pengembangan diri, SDM-nya, iya, ya. yang masih kurang. Nah, itu mungkin bisa kita sama-sama tingkatkan. Memang kadang-kadang kita menjumpai, pokoknya saya laku nggak laku, saya seniman. Oh, laku nggak laku seniman ya. Ya memang seniman kacamata Pak itu nggak salah juga, Pak. Mereka ya berkesenian itu sudah jiwanya kan. Jadi, mau disuruh ngisi acara, mau enggak tetap berkesenian. Iya. Mereka masih bisa bekerja. Bahkan banyak teman-teman seniman itu memang dia nggak ini juga, dia nggak terlalu peduli juga dengan apa, yang penting karyanya mereka. Iya, betul. Karena mereka bisa berkarya dari rumah, Iya. lewat teknologi, mereka bisa menciptakan lagu. Nah. Yang seni rupa bisa membuat karya seni rupa sendiri, mandiri juga. Teman-teman film juga, Pak, ada juga yang tanpa dukungan mereka berinisiatif buat film. Saya bahkan kemarin ngobrol dengan teman seniman. Apa yang lagu Ya Salam itu ya. Oh iya, salam. Karyanya sudah diperdengarkan di banyak tempat, tapi dia dapat hak Cipta. Iya. karya intelektualnya dia tuh Iya. nyaris nggak dapat haknya Oh itu. gitu ya. Iya. Mungkin dia belum daftar sama belum ini ya, Pak? Sudah daftar, cuma untuk mengklaim itu yang belum dilakukan. belum dapat, ya. Artinya kan sebetulnya dia punya karya besar, Iya. tapi belum mendapatkan haknya itu. Oh, itu yang mungkin terus dibenahin ya, Pak, ya. Harus, Biar iya. seniman-seniman itu bukan hanya dia berkarya, tapi bisa menikmati juga. Iya, betul, Hasil bisa lebih karyanya. sejahtera lah kan. Kalau dia sejahtera akan lebih baik lah kehidupan dia dan keluarganya. Wih. Oke, Pak Kris, luar biasa Pak Kris. Terima kasih kedatangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.